akan melanjutkan pembahasan akan kebenaran firman Tuhan. Kalau dalam minggu yang lalu kita membahas hidup dalam kebenaran. Dalam pagi hari ini kita akan mendalami kebenaran firman Tuhan dari Kejadian 22 ayat 1 sampai 14 dengan tema iman yang teruji, Tuhan yang menyediakan. Sekali lagi, iman yang teruji, Tuhan yang menyediakan. Untuk pembacaan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, terpuji, termulialah Engkau ya Bapa. Kami akan melanjutkan pendalaman kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan di tengah-tengah gerejamu pada hari Minggu yang akan datang. Dengan segala kerendahan hati kami memohon, penuhilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami membicarakan dan juga menabur dan menanam kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga firman Tuhan ini jatuh seperti di tanah yang subur. Tuhan, segalanya kami serahkan dalam tuntunan Tuhan. Apa yang kami pelajari dari firman ini akan betul-betul menguatkan dan meneguhkan kami dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada saat ini kami ambil dari Kejadian 22 ayat 1 sampai 14. Dalam TB2 kami bacakan, iman Abraham diuji. Setelah semua peristiwa itu Allah menguji Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah Ishak anakmu yang satu-satunya yang engkau kasihi. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kuberitahukan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham bangun, memasang pelena keledanya dan memanggil dua hambanya beserta Ishak anaknya. Ia juga membelah kayu untuk korban bakaran. Lalu ia berangkat ke tempat yang diberitahukan Allah kepadanya. Pada hari ketiga ketika Abraham melayangkan pandangnya, ia melihat tempat itu dari jauh. Abraham berkata kepada kedua hambanya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan beribadah, lalu kami akan kembali kepadamu. Abraham mengambil kayu untuk kurban bakaran itu dan meletakkannya di atas bahu Ishak, anaknya, sementara ia membawa api dan pisau di tangannya. Lalu mereka berdua berjalan bersama-sama. Kata Ishak kepada Abraham, ayahnya, ayahku. Sahut Abraham, ya anakku. Ishak bertanya, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di mana anak domba untuk korban bakaran? Jawab Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk kurban bakaran baginya anakku. Demikianlah mereka berdua berjalan bersama-sama. Kemudian mereka sampai ke tempat yang diberitahukan Allah kepadanya. Abraham mendirikan mezbah di sana, menyusun kayu, mengikat Ishak anaknya, dan meletakkannya di atas mezbah itu, di atas kayu api. Abraham lalu mengulurkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Namun berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, janganlah bunuh anak itu, dan jangan lakukan anak domba, jangan lakukan apa-apa kepadanya. Sebab sekarang telah kuketahui bahwa engkau takut akan Allah, dan tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal
yang satu-satunya itu kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mempersembahkannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebagaimana dikatakan orang sampai sekarang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Sedemikian jauh firman Tuhan yang akan kita renungkan, yang akan menjadi bahan khotbah pada hari Minggu yang akan datang tanggal 28 Juni 2026. Saudara-saudara yang kekasih, kita bisa melihat tadi dalam kebenaran firman Tuhan ini bagaimana iman yang teruji Tuhan menyediakan gitu. Jadi ujian itu dalam rangka untuk menaikkan kelas ataupun menaikkan status ataupun menguji kedalaman gitu. Jadi bagaimana Abraham dipanggil dari Ur Kasdim, bahwasanya ketika dia disuruh pergi berumur kurang lebih 75 tahun untuk merantau gitu. Aku akan menjadikan engkau menjadi bangsa yang besar gitu. Lalu setelah dia dalam cerita singkatnya dalam Kejadian 21 itu Tuhan menggenapi, Tuhan memberikan seorang anak laki-laki yaitu Ishak di tengah-tengah keluarga Abraham dan Sarah, bahwasanya ketika mereka sudah berumur kurang lebih 100 tahun dan Sarah 90 tahun. Ini sesuatu yang di luar perhitungan dugaan manusiawi kita. Bagaimana itu bisa terjadi dari ilmu kedokteran umur 90 tahun melahirkan begitu. Di luar nalar kita. Tapi itulah pekerjaan Tuhan di luar kemampuan manusia. Saudara-saudara, kembali kepada apa yang kami katakan tadi, iman itu sangat penting untuk diuji. Apakah betul-betul berkualitas ataukah itu betul-betul rapuh? Iman itu diuji. Kita tahu bahwasannya iman itu adalah keyakinan yang sungguh-sungguh kepada apa yang tidak kita lihat itu, yaitu adalah Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu diuji bagaimana kedalamannya gitu. Jadi kita bisa mendalami lebih dalam berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana pengalaman-pengalaman kita dalam iman ini. Sehingga kita bisa belajar dari Abraham ini sehingga digelari dia Bapak orang yang percaya. Kita bisa belajar iman dari Abraham ini. Saudara-saudara yang kekasih, kita akan mendalami lebih dalam kebenaran firman Tuhan ini. Bisa kita lihat dari apa yang sudah kami persiapkan dalam slide ini dengan tujuan supaya kita lebih mudah memahami akan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kita dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa belajar dari Abraham begitu. Baik, saudara-saudara yang kekasih, kita akan mendalami kebenaran firman Tuhan ini. Iman yang teruji, Tuhan yang menyediakan. Jadi saudara-saudara yang kekasih, bahwasanya melalui kebenaran firman Tuhan ini suatu ujian yang terbesar yang seringkali tidak datang saat kita belum memiliki apa-apa gitu. Melainkan tepat di puncak anugerah yang sudah diberikan Tuhan, sebagaimana Abraham tadi yang sudah kami katakan, setelah diberikan anak yang sudah lama dinantikan, maka di dalam ayat 1 itu dikatakan setelah semuanya itu, ayat 1 itu, setelah semuanya peristiwa itu Allah menguji Abraham. Ujian ketaatan Abraham tidak terjadi di awal perjalanannya, melainkan sebagai puncak akumulasi iman, tepat ketika penantian panjangnya atas janji Allah telah tergenapi.
Jadi satu perenungan bagi kita, mampukah kita mempercayai Tuhan saat yang berharga dilepas gitu. Sebagaimana Abraham dalam firman Tuhan yang akan kita dalami ini lebih dalam. Saudara-saudara yang kekasih, bahwasannya bisa kita lihat dalam ayat yang kedua. Kedua itu ada suatu anatomi sebuah idola di situ, menegaskan betapa harganya anak ini. Allah tidak hanya meminta seorang anak, Ia meminta pusat dunia Abraham. Mampukah kita mempercayai Tuhan ketika semua yang berharga harus dilepaskan? Dalam ayat 2 itu ada 3 sebutan di situ dikatakan. Firman-Nya, ambillah Ishak, anakmu yang satu-satunya, yang engkau kasihi, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kuberitahukan kepadamu. Jadi bagaimana dia 3 sebutan ini, anakmu yang tunggal, yang engkau kasihi gitu. Ini bisa menjadi simbol penggenapan janji, pusat kebahagiaan, dan juga masa depan. Dia tidak banyak berkomentar. Kalau kita lihat dalam pembacaan itu, ambillah anakmu yang tunggal yang engkau kasihi itu gitu. Bagaimana dia bisa mau melepaskan, bahwasannya dalam arti pengorbanan di situ betul-betul disembelih di atas mezbah lalu diberikan kepada Tuhan gitu. Dan ini sesuatu ketika kita merenung ini gitu. Apakah ini sesuatu yang uh, bisa kita imani dengan sungguh-sungguh? Tapi mari kita dalami kebenaran firman Tuhan ini. Terkadang saudara-saudari, apakah kita betul-betul mencintai sang pemberi atau kita lebih mencintai pemberiannya? Ini sangat penting kita renungkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bahwasanya sang pemberi dibandingkan dengan pemberiannya, berkat-berkat yang sudah kita nikmati gitu. Bagaimana kita bisa mencintai pemberian-pemberian itu, bahwasanya identitas diri kita terikat pada berkat yang dimiliki, berkat materi itu, harta kekayaan, anak-anak yang sudah diberikan bagi kita gitu. Tapi saudara-saudari, ketika kita mau mencintai sang pemberi itu menjadi realita iman kita, kedamaian meskipun berada dalam ketidakpastian. Itulah sebetulnya beriman itu. Iman artinya bahwasanya belajar dari Abraham ini aman dalam ketidaknyamanan. Kedamaian meskipun berada dalam ketidakpastian itu gitu. Tapi kalau orang yang mencintai pemberian, bahwasannya dia identitas dirinya terikat pada berkat yang dimiliki. Lalu yang kedua, ketakutan yang melumpuhkan akan kehilangan. Dia ketakutan, ada terus kecemasan di dalam dirinya atas apa yang dia miliki itu gitu. Dia selalu berkekurangan dalam kehidupannya. Tapi ketika kita mencintai sang pemberi itu, identitas terikat pada anugerah, bukan pada aset kita gitu. Jadi saya semalam ketika berjalan di kampus pada cleaning service, saya bertanya, apakah sehat ibu? Lalu dia mengatakan, sehat kalau ada uang. Saya bilang, bukan, kalau kita beriman kita sehat gitu. Artinya saudara-saudara, kalau kita mencintai sang pemberi itu, kita terikat kepada anugerahnya, kasihnya kepada kita, itu menjadi satu kebahagiaan yang sungguh sangat luar biasa bagi kita gitu. Bukan karena uang. Kalau dia mencintai pemberian, melihat Allah hanya sebagai transaksi pemberi berkat gitu. Jadi berkat itu yang menjadi tujuan daripada sasaran kita. Tapi kalau kita mencintai sang pemberi itu adalah ada ketaatan yang radikal. Bahkan ketika logika tak mampu menjawab sebagaimana Abraham ini. Di titik inilah kualitas iman dibedakan. Apakah kita mencintai sang pemberi atau mencintai pemberiannya? Ini bagaimana kita bisa merespon sebagai anak-anak Tuhan. Tapi ketika kita belajar dari Abraham ini, dia berani melakukan segala pertarungan imannya, bahkan pun anaknya yang satu-satunya yang sudah diberi lama dinantikan itu, dia lebih mencintai sang pemberi itu, saudara-saudari. Ini yang mau kita lihat
lebih dalam. Bagaimana dia bisa memberikan jawaban, melangkah, iman yang melangkah bukan sekedar berbicara, tapi dia melangkah menuju Gunung Moria, tempat yang ditentukan itu menjadi ujian tidak datang di awal melainkan sebagai puncak akumulasi perjalanan iman Abraham itu gitu. Sudah diberikan Ishak gitu. Lalu apa yang dia bisa kita lihat bagaimana dia melangkah tanpa pasti, langkah ketidakpastian sebetulnya gitu. Dia membelah kayu bakar, kalau kita lihat tadi dalam ayat 3 sampai ayat yang ke-10 itu, dia membawa Ishak dan dua para hambanya gitu. Mereka melangkah menuju tanah Moria. Abraham taat tanpa syarat. Ia tetap melangkah walau belum tahu jawabannya. Tetap taat walau pertanyaan tentang masa depan yang menusuk hati gitu. Bagaimana itu bergumulan hatinya dalam perjalanan melangkah pada masa itu gitu. Tapi dia lebih taat kepada sang pemberi itu daripada pemberiannya. Ini yang mau kita lihat saudara-saudari. Bagaimana hari pertama dipersiapkan begitu. Jadi 3 hari menuju Gunung Moria, Moria itu. Jadi di situ adalah waktu ketegangan. Lalu dalam menuju Gunung Moria itu, ketika dia di hari yang kedua dalam perjalanan sunyi menahan pedihnya pertanyaan Isa, Bapak, di manakah anak domba yang akan dikorbankan itu? Lalu bisa kita lihat dalam hari ketiga bagaimana penerahan totalnya Abraham itu gitu. Di situ saudara-saudari jawaban iman nanti bisa kita lihat Allah yang menyediakan realitas spiritual dan internalnya Abraham di situ nampak bahwasannya imannya betul-betul teruji. Kembali saudara-saudari, Bapak, di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sambil lalu nih Abraham berkata, Allah yang akan menyediakan. Kalau sempat dikatakan kamu yang akan dikorbankan, bahwasannya bisa saja Ishak akan melarikan gitu. Tetapi dia mengatakan gitu. Demi ketaatannya kepada sang pemberi itu, Allah yang akan menyediakan gitu. Saudara-saudara yang kekasih, bisa kita melihat apa yang terjadi di Gunung Moria itu setelah sampai di situ, setelah meninggalkan pembantunya itu, dan mereka berdua berjalan, lalu meletakkan kayu bakar itu pada Ishak gitu. Lalu saudara-saudari, setelah di atas gunung itu, Abraham mengikat Ishak, lalu mau mempersembahkan Ishak kepada Allah sebagaimana yang sudah difirmankan itu. Bagaimana itu gitu? Bahwasanya Ishak yang sudah muda pada masa itu, tapi dia mengikuti apa yang menjadi perintah daripada bapaknya itu gitu. Jadi ada logika manusiawi di situ, ada kasih sayang seorang ayah, ada air mata kesedihan sebetulnya. Tapi inilah klimaksnya. Ketika segala naluri dan logika bertarung, namun kehendak Allah ditempatkan di atas segalanya. Bahwasannya kehendak Allah di atas segalanya itu, bahwasannya dia tahu itu siapa sang pemberi itu. Bisa saja Tuhan mengubah ataupun menggantikan Ishak dengan hal yang lain. Itu saudara-saudari, menempatkan segalanya dalam kehendak Allah di atas segalanya gitu. Bagaimana dia melakukan itu? Dia mau, kita bisa melihat dalam gambar ini. Ini gambaran, saudara-saudara. Karena ini jauh sebelumnya, sebelum Masehi kejadian ini gitu. Malaikat berseru, Abraham, Abraham, jangan apa-apakan anak itu. God was looking for heartfully surrender. Artinya bahwasanya aku sudah mengetahui hatimu yang sepenuhnya gitu. Abraham, Abraham gitu. Allah tidak mencari pengorbanan manusia, melainkan hati yang rela. Di sini sangat penting. Allah tidak mencari pengorbanan manusia, melainkan hati yang rela. Abraham lulus dari ujian bukan karena darah Ishak,
melainkan karena ia rela menyerahkan yang termahal demi Allah gitu. Sama seperti persembahan janda yang hanya mempersembahkan dua peser itu, padahal itu adalah sangat berarti di dalam kehidupannya, lalu dia mempersembahkan itu. Lalu Tuhan Yesus mengatakan pemberian janda miskin ini jauh lebih besar daripada pemberian kalian semua. Karena kenapa? Karena itu dia menunjukkan sang pemberi itu lebih utama, lebih dalam kehidupannya gitu. Ini saudara-saudara, kerelaan menyerahkan yang termahal demi Allah. Jadi kalau firman ini hidup dalam kehidupan kita, sudah tahu relasi kita yang amat dalam kehidupan kita dengan Tuhan, bahkan yang termahal sekalipun kalau itu diminta oleh Tuhan sebagaimana Abraham ini, kita rela gitu untuk melakukan itu. Saudara-saudara yang kekasih, ini dalam perjalanan itu ketika Ishak bertanya, di manakah korban domba yang akan kita persembahkan itu? Sambil lalu bahwasannya Abraham mengatakan, Tuhan menyediakan. Yahweh, Jehovah Jireh, Tuhan yang akan menyediakan. Jadi saudara-saudara yang kekasih, bahwasannya Yahweh Jireh, Tuhan yang akan menyediakan, awalnya ini dikatakan oleh Abraham sambil lalu dalam perjalanan itu gitu. Inilah iman sejati. Percaya bahwasannya Tuhan sanggup menyediakan jalan justru ketika kita sudah sampai di ujung pisau pengalaman hidup sebagaimana Abraham dengan Ishak di sini itu. Ketika jalan buntu di depan mata, Allah, janji Allah tidak pernah gagal. Ini yang mau dipegang oleh anak-anak Tuhan yang betul-betul bahwasanya skala prioritasnya adalah pemberi itu, bukan pemberiannya. Itu. Saudara-saudara yang kekasih, ini bisa menjadi satu pembelajaran bagi kita. Bagaimana kita bisa membandingkan apa yang dilakukan Abraham ini dengan apa yang peristiwa Bukit Golgota. Allah Bapa menyerahkan anaknya menjadi cerminan ketaatan radikal Abraham begitu. Kalau kita baca ini di dalam perjanjian baru, dalam Roma 8 ayat 32, sangat menarik saudara-saudari. Dikatakan dalam firman Tuhan ini, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita yang bersama dia. Jadi Abraham betul-betul menyerahkan anaknya yang tunggal, Ishak, sebuah monumen ketaatan iman yang radikal. Demikian juga dengan peristiwa Bukit Golgota dalam perjanjian baru. Allah Bapa menyerahkan anaknya sendiri atau Yesus Kristus. Ini menjadi satu karunia penebusan dunia bagi dosa-dosa seluruh dunia begitu. Pengujian manusia di Moria adalah bayangan dari penyediaan sempurna Allah di Golgota. Ini sangat mendalam saudara-saudari apa yang dilakukan oleh Abraham ini, iman yang teruji, Allah yang menyediakan begitu. Mari kita masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa belajar dari Abraham ini, bahwasanya bagaimana kita bisa menjadikan Allah itu menjadi pusat kehidupan kita, sang pemberi itu. Maka ujian itu terkadang adalah di puncak kebahagiaan kita. Ujian yang terbesar justru datang di zona nyaman kita itu gitu. Bagaimana kita bisa belajar dari hal-hal yang kecil, kita dilatih dari ketaatan kita sehari-hari yang membangun ketaatan gitu. Nah, itu yang kedua. Jadi proses pelatihan itu ya sehari-hari gitu. Jadi tidak ada yang instan, tapi ada suatu proses demi proses begitu. Jadi membaca pasal 22 ini bisa kita baca mulai dari pasal 12 kejadian ini, bagaimana Abraham memanggil dan dia terus berproses sampai memiliki iman bahwasanya sang pemberi itulah yang paling utama gitu. Itu dimulai dari hal-hal yang kecil gitu. Terkadang juga saudara-saudari hadir
dalam iman itu ada ketegangan. Tapi kita bagaimana kita seperti Abraham ini, Allah yang menyediakan justru nyata di tengah tantangan yang terdalam itu. Barangkali banyak kesaksian-kesaksian yang bisa mungkin kita alami bagaimana Allah menyediakan di tengah-tengah kesulitan di luar dugaan kita. Dan dari situ kita bisa belajar apakah kita lebih cinta kepada sang pemberi itu atau kepada pemberiannya. Jadi sang pemberi itulah yang harus menjadi terutama dalam kehidupan kita. Mengidentifikasi Ishak, waspada kecenderungan untuk mengidolakan berkat melebihi sang pemberi begitu. Ini jadi suatu pembelajaran bagi kita. Jangan menjadi kita katakan uang segala-galanya. Uang mengatur segala-galanya. Maka diingatkan saudara-saudari bahwasanya uang akar dari segala kejahatan. Jadi kita harus hati-hati gitu. Bagaimana kita bisa akar dari segalanya itu adalah Tuhan dalam kehidupan kita begitu. Maka kita harus bertumbuh, berakar secara terus-menerus dalam Tuhan. Jadi bukan dalam berkatnya itu gitu. Jadi mari kita saudara-saudari cinta kita betul-betul lebih kokoh kepada sang pemberi daripada pemberiannya. Komunitas penopang, bahasanya gereja harus saling menopang ketika ada ujian itu datang gitu. Jadi ujian adalah panggilan untuk bisa berjalan bersama. Bagaimana kita bisa saling menopang gitu. Bahwasannya yang paling utama adalah sang pemberi itu dalam kehidupan kita. Terakhir saudara-saudara, ini bisa kita pelajari menjadi suatu himne dari Gunung Moria itu, ini aku Tuhan. Apa Moria dalam hidup Anda saat ini? Area mana yang sedang Tuhan minta untuk diserahkan? Tetaplah berjalan, tetap percaya, dan tetap berserah. Percayalah, iman yang diuji akan selalu menemukan Allah yang setia menyediakannya. Jadi saudara-saudari di Kingdom Pemilih Indonesia ada salah satu menyatakan, Tuhan berikanlah aku banyak ujian, tapi juga mampukan aku untuk menghadapinya. Itu kan Pak namanya Pak Lukas gitu. Lewat ujian itu dia bisa uh, belajar gitu. Jadi saudara-saudara yang kekasih firman Tuhan, pada saat ini kita mau diajar bahwasanya iman yang teruji itu dialah yang menjadi terutama dalam kehidupan kita. Dia pasti menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Bapak kami dalam Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan apa yang sudah hamba persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari Minggu yang akan datang kepada teman-teman yang akan menyampaikannya, yang mungkin di tengah-tengah gereja metodis yang akan banyak menyampaikan firman Tuhan, majelis ataupun lay speaker pada hari Minggu yang akan datang, oleh karena adanya konferensi tahunan gereja metodis Indonesia yang akan dilakukan dari tanggal 26 sampai 28 Juni yang akan datang. Hamba-Mu menabur, menyiramkan, tetapi Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan di dalam gereja Tuhan. Terpuji, termulialah Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.